Mengundurkan diri atau resign dari perusahaan atau instansi adalah hal yang biasa dalam dunia kerja. Ada banyak alasan yang melatar belakangi keputusan ini. Ada yang tidak nyaman dengan kondisi lingkungan kerja saat ini, atau memiliki kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Padahal, resign adalah sebuah keputusan besar yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Bahkan, jika tidak mendesak, ada baiknya mencari tahu dahulu tips menghindari resign. Pasalnya, keputusan ini bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan, termasuk kelanjutan karir, kondisi finansial, hingga kehidupan di masa akan datang. Terkadang, ada alasan-alasan yang membuat seseorang memutuskan untuk resign, misalnya merasa tidak dihargai oleh rekan kerja, mengalami tekanan di tempat kerja, kurangnya apresiasi dari perusahaan, dan lain sebagainya. Namun, ada juga alasan yang bersifat profesional, seperti diterima di tempat kerja yang lebih menjanjikan secara finansial. Terlepas dari latar belakang yang dimiliki, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum seorang karyawan atau pegawai memutuskan untuk mundur dari tempatnya bekerja. Kali ini kita akan membahas 6 hal yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk resign, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Kondisi keuangan pribadi. Kondisi keuangan pribadi adalah salah satu aspek paling penting yang harus dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Saat kita memutuskan untuk berhenti bekerja, sudah pasti kita akan kehilangan penghasilan tetap yang selama ini menjadi sumber keuangan utama. Ini bisa memengaruhi gaya hidup dan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pastikan kita memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi kebutuhan selama setidaknya 3 hingga 6 bulan ke depan. Dana ini akan sangat membantu jika setelah resign kita belum menemukan pekerjaan baru atau penghasilan tetap lainnya. Jika kita berencana untuk beralih ke pekerjaan freelance, membuka usaha sendiri, atau sudah menerima tawaran dari perusahaan lain, pastikan juga kita memiliki rencana penghasilan yang konkret tentang bagaimana kita akan menciptakan pendapatan baru setelah berhenti bekerja di tempat lama. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pribadi secara matang, kita dapat meminimalisir risiko keuangan yang mungkin muncul setelah resign. Persiapan yang baik dalam hal keuangan akan membantu kita untuk tidak panik dan bisa tetap fokus mengejar tujuan karir kita berikutnya, tanpa harus khawatir soal uang. 2. Ketahui alasan utama ingin resign. Sebelum memutuskan untuk resign, hal yang paling krusial adalah memahami dengan jelas apa alasan utama kita untuk meninggalkan pekerjaan saat ini. Keputusan untuk resign bisa menjadi sangat beresiko jika kita gegabah dalam mengambil keputusan tersebut. Misalnya, jika kita bosan dengan pekerjaan yang sedang dijalani saat ini. Lalu, kita jadi tidak bersemangat bekerja, sehingga memutuskan untuk resign. Padahal, kita belum mendapatkan pekerjaan baru. Hal ini tentu bisa berdampak buruk kepada karir yang sedang kita jalani saat ini. Tak hanya itu, jika kita tidak kunjung mendapat pekerjaan baru setelah resign, kondisi keuangan kita pasti akan terdampak juga. Lingkungan kerja yang toksik juga biasanya sering menjadi alasan kuat bagi banyak orang untuk berhenti bekerja. Jika kita merasa tidak dihargai, tidak diberi kesempatan berkembang, atau merasa lingkungan kerja kita negatif, resign bisa menjadi jalan keluar. Namun, pastikan kita telah mencoba segala upaya untuk memperbaiki situasi, seperti berbicara dengan HR atau manajemen, sebelum memutuskan untuk keluar. Memahami alasan utama kita ingin resign, akan membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana. Jika alasan tersebut bersifat sementara atau bisa diperbaiki, mungkin resign bukanlah solusi terbaik. Namun, jika alasan tersebut mendalam dan bersifat jangka panjang, serta sudah mempertimbangkan segala kemungkinan, maka resign bisa menjadi langkah terbaik untuk perkembangan karir dan kebahagiaan pribadi. 3. Prospek karir di masa depan. Ketika memutuskan untuk resign, salah satu aspek yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah prospek karir di masa depan. Kita perlu memastikan kemana kita ingin pergi, peluang apa yang tersedia, dan bagaimana keputusan resign dapat mempengaruhi karir kita secara jangka panjang. Jangan sampai setelah resign, perjalanan karir yang sudah dirintis menjadi percuma begitu saja. Jika kita memilih untuk mencari pekerjaan baru,
Pastikan peluang jenjang karir, kenaikan gaji, serta lingkungan kerja di perusahaan baru cukup menjanjikan. Jika kita berpikir untuk memulai usaha sendiri, pastikan bahwa kita sudah melakukan persiapan yang matang. Menjadi wirausaha memang menawarkan fleksibilitas dan potensi penghasilan yang besar, tetapi juga penuh dengan risiko. Sebelum resign, pastikan kita memiliki rencana bisnis yang solid, dana yang cukup untuk modal awal, dan pemahaman yang baik tentang pasar yang ingin kita masuki. Mengevaluasi prospek karir di masa depan adalah langkah kunci sebelum memutuskan untuk resign. Jangan hanya fokus pada masalah saat ini, tetapi pertimbangkan bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi karir kita dalam jangka panjang. Pikirkan tentang tujuan karir kita, peluang di luar sana, dan apakah resign akan membantu kita mencapai posisi yang lebih baik, atau hanya sekadar pelarian dari masalah sementara. Dengan perencanaan yang matang, resign bisa menjadi langkah strategis untuk karir yang lebih cemerlang di masa depan. 4. Hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Salah satu faktor yang seringkali menjadi alasan seseorang memutuskan untuk resign adalah hubungan yang tidak baik dengan rekan kerja atau atasan. Hubungan interpersonal di tempat kerja dapat secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan dan kepuasan seseorang dalam bekerja. Lingkungan kerja yang positif, dengan komunikasi yang baik dan dukungan yang solid dari rekan-rekan, bisa membuat pekerjaan yang berat terasa lebih ringan. Sebaliknya, hubungan yang penuh konflik, tidak adanya dukungan, atau manajemen yang buruk, dapat menciptakan tekanan emosional yang besar. Misalnya saja, jika kita merasa hubungan di tempat kerja dengan rekan-rekan merusak, seperti adanya konflik berkepanjangan, intrik, atau kurangnya apresiasi, hal ini bisa menjadi sumber stres yang serius. Sebelum memutuskan resign, tanyakan pada diri sendiri apakah hubungan yang tidak sehat tersebut dapat diperbaiki. Terkadang, mediasi dengan pihak HR atau manajemen dapat membantu memperbaiki hubungan yang buruk. Jika kita memiliki atasan yang otoriter, tidak peduli, atau tidak mendukung, hal ini bisa membuat pekerjaan terasa semakin sulit dan tidak menyenangkan. Jika kita merasa masalah terletak pada gaya kepemimpinan atasan, pertimbangkan apakah ada cara untuk memperbaiki hubungan tersebut, misalnya dengan berbicara secara terbuka atau mencari umpan balik yang konstruktif. Namun, jika atasan kita tidak terbuka terhadap perubahan atau dialog, resign mungkin menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan untuk mencari lingkungan kerja yang lebih suportif. Jika kita memutuskan untuk resign, lakukan dengan cara yang profesional dan pastikan hubungan baik dengan orang-orang penting di tempat kerja tetap terjaga. Hubungan jangka panjang ini bisa menjadi aset berharga dalam karir masa depan kita. 5. Pastikan ilmu dan skill mengalami peningkatan. Janganlah tergesa-gesa untuk resign dari pekerjaan kita saat ini. Coba pikirkan kembali apakah ilmu yang kita dapatkan selama bekerja sudah cukup dijadikan bekal untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Pasti kita tidak ingin jika jenjang karir kita hanya di situ-situ saja. Salah satu kunci keberhasilan dalam mengambil keputusan untuk resign adalah memastikan bahwa ilmu dan keterampilan atau skill yang kita miliki sudah berkembang dan siap untuk bersaing di luar perusahaan. Kemampuan yang terus berkembang dan diperbarui adalah aset berharga yang dapat membantu kita bertransisi lebih mulus ke karir baru, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau bahkan memulai usaha sendiri. Dalam dunia kerja yang berubah cepat, terus belajar dan meningkatkan keterampilan adalah keharusan. Peningkatan skill tidak hanya memperluas peluang karir, tetapi juga memberikan keamanan dan kepercayaan diri saat memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. 6. Waktu yang tepat untuk resign. Memutuskan waktu yang tepat untuk resign dari perusahaan adalah langkah yang memerlukan pertimbangan matang. Resign pada waktu yang kurang tepat bisa berdampak negatif, baik bagi karir kita maupun keuangan pribadi. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan untuk keluar dari pekerjaan, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang bisa mempengaruhinya. Misalnya dari kondisi pasar kerja, hingga persiapan keuangan pribadi, tanggung jawab terhadap tugas dan kontrak kerja, dan juga kesehatan mental kita, semua faktor ini harus dievaluasi sebelum membuat keputusan yang signifikan. Resign di waktu yang tepat akan membantu kita melakukan transisi yang lebih lancar dan terencana. Pastikan kita tidak terburu-buru resign hanya karena emosi sesaat,
Dan pastikan juga kita sudah memiliki rencana cadangan, jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dengan perencanaan yang matang dan keputusan yang didasarkan pada analisis mendalam, kita bisa resign pada saat yang tepat, dan memulai fase baru dalam karir dan kehidupan kita, dengan lebih percaya diri. Itulah 6 hal yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk resign, versi calon orang bijak. Resign adalah keputusan besar yang akan mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Jadi, pastikan kita sudah benar-benar siap sehingga tidak akan muncul penyesalan di kemudian hari. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen dan subscribe ya.